Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan harian kita diambil dari Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 10. Judul renungan kita pada hari ini adalah menikmati hidup bersama pasangan. Kondisi pandemi membuat banyak orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, termasuk dalam menjalankan pekerjaan yang dikenal dengan work from home. Beraktivitas lebih banyak di rumah bagi seorang yang sudah menikah berarti intensitas pertemuan dengan pasangan akan jauh lebih sering. Kondisi ini disyukuri oleh sebagian pasangan yang sudah lama berharap dapat lebih banyak bersama pasangan. Namun sebagian pasangan justru merasa kurang nyaman karena harus berada lebih lama di rumah, karena relasi yang selama ini kurang terjalin dengan baik. Ketika mencermati kehidupan manusia, pengkhotbah ini tak luput menyoroti kehidupan pernikahan, lalu memberikan nasihat, nikmatilah hidup bersama istri yang kau kasihi seumur hidupmu. Kata kasih menjadi kunci dalam nasihat tersebut. Sungguh mustahil rasanya ada pasangan yang dapat menikmati kebersamaan tanpa adanya kasih yang terjalin di antara mereka. Nasihat agar menikmati relasi dalam kasih ini pun diyakini oleh pengkhotbah dapat terjalin seumur hidup, sebagai paket kebahagiaan kehidupan yang Allah karuniakan dalam usia manusia yang terbatas itu. Tentu bukanlah perkara mudah untuk menjalani hidup saling mengasihi seumur hidup. Terlebih bila kita mengingat bahwa di dalam kasih ada kesabaran, kemurahan hati, tidak boleh cemburu dan lain sebagainya. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Namun firman Tuhan juga menegaskan bahwa kasih tidak berkesudahan. 1 Korintus 13 ayat 8. Suatu penegasan yang sungguh memberi harapan bagi mereka yang ingin menikmati kehidupan dalam kasih bersama pasangan sampai maut memisahkan. Kehidupan pernikahan yang dijalani dengan saling mengasihi akan terasa nikmat. Oke, mari kita lihat ini ya, apa yang sudah Anda perbuat bagi kerajaan Tuhan di tengah waktu yang terbatas di dunia ini. Nasnya kita ambil dari Pengkhotbah pasal yang 9 ayat 1-10 ya. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula dengan orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan atau dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang berada di bawah matahari. Mari makanlah rotimu dengan bersukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan atas perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan janganlah tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat di dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Ya, saudara-saudara sekalian, kita membahas pertama ini tentang kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Jadi sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian ada di tangan Allah, manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Apakah orang berhikmat menyangka bahwa dia bisa memprediksikan apa yang terjadi di masa depan? Jawabannya, tidak bukan. Apakah dengan demikian dia menyangka bahwa dirinya pandai? Maksudnya ketika dia itu seolah-olah merasa memprediksikan, oh ini akan gini-gini, dia merasa dirinya pandai. Firman Tuhan berkata, manusia tidak mengetahui apapun yang ada di hadapannya. Saudara masih ingat ya?
film yang saya pernah ceritakan minggu lalu, yaitu film Redcliffe 2 ya, di mana Zhuge Liang ditugasi untuk mendapatkan 100.000 anak panah. Saudara, memang di dalam cerita itu, Zhuge Liang berhasil untuk mendapatkan 100.000 anak panah. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa mungkin saja Cao Cao itu menembakkan anak panah, di mana anak panahnya itu ujungnya diberi api. Sehingga ketika api itu muncul, pasti akan membumi hanguskan daripada kapal secara cepat. Nah, faktor-faktor seperti itu kan belum atau tidak menjadi pertimbangan daripada Zhuge Liang. Jadi, ya mungkin saja dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi bisa juga apa yang dia dihadapi itu adalah di luar daripada apa yang dia inginkan. Aplikasi praktis. Tuhan itu selalu menjaga setiap peristiwa. Bahkan peristiwa yang kelihatan remeh pun, sekalipun, tidak pernah luput dari penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Manusia itu dilambangkan seperti domba. Saudara tahu karakteristik domba ya? Jadi domba itu tidak memiliki kemampuan untuk melihat jauh ke depan. Yaitu manusia diumpamakan seperti domba. Lah karena keterbatasannya seperti itu, maka Allah sebagai gembala yang memiliki kemampuan untuk melihat sampai jauh ke depan, itu akan menjadi sandaran hidup bagi para domba. Itulah sebabnya para domba kalau misalkan nakal-nakal, maka dia tidak akan berjalan sesuai dengan arahan gembala. Akibatnya dia akan tersesat. Begitu ya. Nah, jadi dari sini aplikasi praktisnya seperti itu. Lihat ya, manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapannya, tetapi sebagai kontrasnya, Tuhan itu mengetahui apapun yang dihadapi manusia di depannya. Itulah sebabnya mengapa kok kehidupan Anda itu harus memiliki sandaran penuh kepada Tuhan yang memiliki pengetahuan jauh melebihi daripada apa yang Anda tahu. Nah, ayat 2 ini agak aneh ya, terutama yang saya garis berwarna merah, yaitu nasib orang sama. Benarkah setiap orang itu memiliki nasib yang sama? Ini dikatakan baik orang benar maupun orang fasik, orang baik maupun orang jahat, orang tahir maupun najis, yang mempersembahkan korban maupun tidak. Dikatakan nasibnya sama. Loh, kok bisa ya? Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang berdosa. Loh, kan yo beda tuh ya. Satu ini orang baik, satu orang berdosa. Kok dikatakan memiliki nasib yang sama? Sama dalam hal apa ini? Nah, jawabannya terletak pada ayat yang ke-3. Jadi kalau misalkan Anda tuh bingung dalam satu ayat ya, belum tentu pertanyaan saudara, kebingungan saudara itu terjawab di ayat yang sama, belum tentu. Bisa juga di ayat yang di dekatnya, yaitu mungkin ayat 3 atau ayat sebelumnya, ayat 1. Dalam hal ini, ayat 3 memberikan jawaban. Atau, jikalau Anda bingung dalam suatu ayat, bisa juga dalam kitab lain, itu yang memberikan penjelasan, iya toh, tentang kebingungan yang Anda hadapi, gitu ya. Nah, mari kita lihat jawabannya di ayat ke-3. Nasib semua orang sama dalam hal apa? Karena ayat 3 ini diulangi lagi ya. Nasib semua orang sama. Ternyata sama dalam hal gini loh. Semua orang itu pasti akan menuju alam kematian. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, sama dalam hal apa? Sama dalam hal bahwa manusia itu penuh dengan keberdosaan dan kejahatan. Jadi nasib semua orang sama dalam konteks dua hal ya. Hati manusia itu penuh dengan kejahatan, dan akhir dari kehidupan mereka adalah menuju alam orang mati. Jadi jelas, dalam hal ini memang nggak ngurus orang itu memberikan persembahan atau tidak memberikan persembahan, orang itu berlaku benar atau tidak benar, ya toh. Orang itu seperti yang di ayat 2 nih, orang itu jahat atau tidak jahat, orang itu baik atau berdosa, semuanya pasti akan mati. Itu ya. Nah, kalau saudara pengen penasaran gitu ya, atau penasaran ngomong, masa sih hati manusia itu semuanya jahat? Ada loh, aku lihat itu orang itu hatinya baik. Coba baca Roma pasal yang ketiga ayat 10-12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng dan mereka semua tidak berguna, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Perhatikan ayat 12 ini baik-baik ya.
Tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Perhatikan dalam situasi ketika seorang kepepet. Dan itu bisa menyebabkan dirinya terancam atau nyawanya terancam. Pasti kalau memungkinkan, manusia kalau dalam kondisi yang kepepet atau nyawanya terancam, pasti akan nyalahkan pihak lain atau cari pihak yang bisa dibuat untuk kambing hitam. Pokoknya intinya supaya dirinya selamat. Itu natur dasar manusia seperti itu. Tidak percaya? Kisah teguran Tuhan terhadap Adam dan Hawa. Ketika Tuhan tanya, siapa sih makan buah ini? Nah, terus Adam tuh enggak langsung ngaku, Tuhan saya bersalah karena melanggar perintahmu. Enggak. Langsung nyalahkan perempuan. Oh, perempuan yang kau tempatkan ini, itu yang memberikan buah tentang aku dan lain sebagainya. Ular juga, perempuan ini juga menyalahkan daripada ular. Ular bingung sih disalahkan sopo, bingung. Nah, tapi dalam kisah ini artinya apa? Di dalam ketika manusia itu diminta pertanggungjawaban, maka kecenderungan manusia adalah melempar kesalahan kepada orang lain atau pihak lain. Itu fakta itu saja, itu cukup untuk menjawab apakah memang benar manusia itu memiliki natur kejahatan di dalam dirinya. Yaitu jawabannya seperti contoh tadi. Oke, ayat 4. Ayat 4 ini kontrasnya. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Loh, apakah Anda termasuk orang yang memiliki hidup? Hidup dalam pengertian memiliki apa? Memiliki cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ilustrasinya kayak ini ya. Karena anjing hidup lebih baik daripada singa mati. Ini perumpamaan luar biasa. Kalau ditanya, anjing dan singa, hebat mana? Secara kekuatan, kecepatan, keperkasaan, pasti orang ya singa sih. Bodi lebih gede, lebih kuat, lebih cepat. Raja hutan lagi. Iya toh? Namun semua itu tidak akan memiliki kegunaan kalau singa ini sudah mati. Jadi dalam hal ini mendingan anjing yang mungkin kekuatannya lebih tidak sekuat singa, bukan raja hutan, gitu. Mungkin raja rumahan mungkin. Tetapi lebih baik anjing tapi hidup daripada singa tapi mati. Saudara, kalau kita tarik lebih jauh, arti ilustrasi ini adalah seseorang yang kaya, terpandang, populer, memiliki investasi di mana-mana, tapi tidak memiliki arti apapun di mata Tuhan jikalau dalam dirinya tidak memiliki hidup. Ayat 4 dikatakan, tapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Jadi yang mempunyai pengharapan adalah orang yang hidup. Orang yang tidak hidup ya tidak punya pengharapan. Nah sekarang kita tanya, hidup itu apa sih? Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yesus itu. Jadi Anda harus memiliki Yesus dalam kehidupan Anda. Jikalau Anda tidak memiliki Yesus dalam kehidupan Anda, maka Anda adalah sama dengan orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Di 1 Yohanes 5 ayat 11-12 dikatakan ini. Dan inilah kesaksian itu, anak Allah telah mengaruniakan hidup kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup kekal itu. Betul ya? Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Jadi arti penting daripada memiliki hidup adalah memiliki Tuhan di dalam kehidupanmu. Saudara, sudahkah saudara itu percaya Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup? Karena itu penting. Karena firman Tuhan jelas, siapa yang termasuk orang yang hidup mempunyai pengharapan. Itu ya. Nah, ayat 5 itu juga tidak kalah penting. Dengan apakah kita isi kehidupan kita. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah nyenyap. Ini adalah perbandingan antara orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang hidup, digambarkan itu, dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang digambarkan di sini adalah orang yang mati. Dengan apakah orang percaya mengisi kehidupan mereka? Mereka akan mengisinya dengan melayani Tuhan senantiasa. Karena mereka tahu waktu mereka itu terbatas di dunia ini. Karena mereka pada akhirnya akan mati juga meninggalkan dunia ini. Nah, tapi orang yang tidak mengenal Tuhan, dirinya tuh gak ngurus, gak peduli dengan urusan-urusan rohani dan pelayanan. Tidak ngurus. Yang dipedulikan hanyalah urusan kepuasan hawa nafsu saja.
Itu aja yang dipedulikan. Jadi mereka tidak memiliki kepedulian sama sekali terhadap hal-hal yang bersifat rohani. Kasih yang sia-sia dari orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan ayat 5 ya. Ayat 5 kan ngomong dia. Bahkan kenangan kepada mereka pun sudah lenyap. Terus dilanjutkan ayat 6. Baik kasih mereka, berarti ini mereka menunjukkan orang yang berdosa itu, maupun kebencian dan kecemburuan mereka itu sudah lama hilang. Untuk selama-lamanya tidak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi sekalipun orang tidak mengenal Tuhan itu bisa mengasihi. Kan ada kasih mereka itu ya. Tetapi kasih mereka tidak memiliki arti apapun karena mereka tidak menunjukkan kasih mereka kepada Tuhan. Jadi jangan sampai kita terkecoh ya. Ada orang yang mengatakan, loh, itu orang itu baik, itu apa tuh? Menaruh kasih pada sesama. Kalau dia melakukannya hanya untuk humanisme saja, bukan untuk mengasihi Tuhan, maka arti perbuatan baiknya itu tidak memiliki arti apapun di hadapan Tuhan. Apalagi jika mereka memiliki kebencian atau kecemburuan, maka hal itu juga akan membawa kemusnahan atau kesusahan atau kesedihan dalam kehidupan mereka. Saudara memiliki emosi negatif, itu pasti tidak memiliki keuntungan apapun di hadapan Tuhan. Tidak ada keuntungannya. Jadi, jauhkanlah dirimu dari emosi negatif. Ayat 7. Menikmati karunia Tuhan di dunia yang sementara ini. Saudara, saya rasa ayat 7 dan sampai 9 itu ditujukan untuk orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa kok saya berani berkata demikian? Karena ayat 7 dikatakan tulisannya berwarna merah, karena Allah sudah lama berkenan atas perbuatanmu. Lah, kalau orang belum percaya ya gak mungkin Allah bilang berkenan pada perbuatanmu toh. Berarti kalau Allah ngomong seperti itu, berarti kan ditujukan untuk orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Begitu ya. Nah, di ayat 7-9 itu kalau kita lihat apa yang bisa kita nikmati, karunia Tuhan apa yang bisa kita nikmati, itu yang berhubungan dengan kebutuhan pokok. Contohnya ayatnya kan bunyinya makanlah roti dengan sukaria, minumlah anggur dengan hati yang senang. Nah ini kan kebutuhan pokok, makan, minum. Terus kemudian pakaian, biarlah selalu putih pakaianmu dan tidak ada minyak. Jangan tidak ada minyak di kepalamu. Jadi penampilan pakaian gitu ya. Kemudian berikutnya menyinggung tentang kehidupan suami istri. Ya toh, hiduplah dengan istri yang kau kasihi. Nah, seperti itu. Nah, saudara jangan bingung ayat 9 ya. Dikatakan nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu. Kalau berhenti sampai di sini sih aman-aman saja ya. Jadi nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu. Nah ini ada kata-kata kok yang sia-sia. Maksudnya apa? Menikmati hidup yang sia-sia. Diartikan, nah menurut saya gini ya. Frasa hidup yang sia-sia itu harus diartikan sebagai hidup yang sementara di dunia ini. Jadi artinya gini ya, hidup yang tidak sia-sia itu artinya hidup yang ditujukan untuk suatu yang bernilai kekal. Jadi kebalikannya, kalau misalkan ada frasa Alkitab yang mengatakan hidup yang sia-sia, itu artinya hidup yang sementara di dunia ini. Di dalam kesementaraan yang Tuhan izinkan yang kita lalui di muka bumi ini, maka ada hal yang bisa kita nikmati seperti di ayat 7 dan ayat 8. Jadi gitu ya, artinya menikmati karunia Tuhan di dunia yang sementara ini. Jadi bukan berarti walaupun dunia ini sementara, maka tidak ada satupun yang bisa kita nikmati. Bukan berarti seperti itu. Ada yang bisa kita nikmati. Gitu ya. Nah ini ayat 10. Waktu yang terbatas di dunia yang sementara ini. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Saya percaya bahwa tidak pernah ada hal yang kita jumpai dan kita kerjakan di dunia ini secara kebetulan. Karena Tuhan sudah mengatur segala sesuatunya itu indah pada waktunya. Itulah sebabnya mengapa segala yang dijumpai tanganmu itu dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Karena apa yang dijumpai tanganmu,
itu pasti sudah perkenanan Tuhan. Gitu ya. Selama masih ada waktu dan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya di dalam kerajaannya, maka pergunakanlah waktu itu sebaik-baiknya. Sebagai contoh, ibarat pemain sepak bola ya. Pemain sepak bola paling nggak orang berkarir bermain sepak bola itu paling nggak umur 20-35 normalnya. Kira-kira 15 tahun. Nah, 15 tahun yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Jikalau Anda diberi kesempatan untuk sebagai pemain sepak bola yang membela timnas, membela klub, setiap menit yang Anda diberikan kesempatan oleh pelatih untuk turun ke lapangan, pasti Anda gunakan itu sebaik-baiknya untuk menampilkan yang terbaik yang Anda bisa. Betul tidak? Karena apa? Waktu Anda untuk menunjukkan skill Anda sebagai pemain sepak bola yang luar biasa, itu terbatas di dunia yang sementara ini. Nah, analogi ini mari kita terapkan kepada kehidupan pelayanan. Karena pelayanan di dunia ini kita juga terbatas. Ada satu waktu di mana kita meninggalkan daripada dunia ini. Sehingga sebelum kita meninggalkan dunia ini, alangkah baiknya kalau kita berkontribusi di dalam kerajaan Tuhan. Oke, renungan kita pada hari ini sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.